Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas analisis zat gizi, yakni review artikel jurnal, dan kelompok kami terdiri dari Saya Nutika Nurul Hasari dengan NIM 2330-024005. Saya Nisa Kartika Sari dengan NIM 1300040882. saya Rata Tenia dengan NIM 2330024006. Saya Nazila Abdurrahman dengan NIM 2330044015. Saya Zahra Lutfi Zakia dengan NIM 2330024007. Saya Naila Isfira Lutfi dengan NIM 2330024021. Selamat menyaksikan. Review artikel yang pertama dengan judul Pre-Concentration and Analysis of Mycotoxin in Food Sample by Capillary Electrophoresis. Yang mana tujuan dalam penelitiannya adalah untuk mengembangkan dan mengoptimalkan metode analisis capillary electrophoresis atau CE dan microchip CE untuk deteksi dan kuantifikasi mycotoxin dalam sampel makanan dengan sensitivitas tinggi dan konsumsi sampel yang rendah, serta mengatasi tantangan dalam analisis kontaminan jejak seperti mycotoxin. Adapun metode analisis dari artikel pertama ini adalah capillary electrophoresis atau CE, microchips CE, serta teknik pretreatment seperti magnetic solid phase extraction dan immunoaffinity cleanup yang dikombinasikan dengan liquid chromatography tandem mass spectrometry LC-MS untuk validasi dan komparasi. Untuk produk yang dianalisis dalam artikel pertama ini adalah berbagai produk makanan seperti sereal, produk turunan sereal, jus apel, bir, dan pakan ternak yang berpotensi mengandung mycotoxin seperti aflatoxin, ochratoxin, afatulin, dan zearalenone. Baik, saya akan menjelaskan jurnal kedua, yakni Rapid Determination of Capsaicinoid by Colorimetric Methods. Tujuan penelitian pada jurnal ini yakni mengembangkan metode kolorimetrik yang cepat dan efisien untuk menentukan kandungan capsaicinoid dalam paprika yang dapat digunakan untuk analisis massal dan pengendalian kualitas produk chili. Kemudian, metode analisis yang digunakan meliputi ekstraksi dengan N-heksana, pemisahan dengan NaOH dan HCl, reaksi dengan DCK, dan pengukuran absorbansi pada 600 nanometer. Validasi dilakukan dengan membandingkan hasil dengan HPLC menunjukkan kolerasi tinggi R2 lebih dari 0,98. Setelah itu, produk yang dianalisis pada jurnal ini yakni ekstrak paprika segar dan paprika merah kering, serta produk olahan seperti kimchi dan saus chili untuk pengukuran kandungan capsaicinoid. Judul yang selanjutnya yakni kuantifikasi spektrometri cepat dan mudah terhadap total glikosida cyanogenik dalam produk singkong segar dan olahan. Tujuan penelitiannya adalah mengembangkan dan mendeskripsikan metode spektrometri yang cepat dan sederhana untuk kuantifikasi total glikosida cyanogenik atau CNP pada produk singkong segar dan olahan. Metode analisisnya kita menggunakan metode spektrometri, yakni menggunakan sensor aqueous cyanosibirylic acid yang memiliki afinitas tinggi dan spesifitas terhadap cyanida. Sensor ini memungkinkan peningkatan cyanida yang sangat cepat dan perubahan warna yang dapat diukur secara instan.
Enzimatik konversi glikosida sianogenik juga digunakan dengan pengukuran kinetika enzimatik pada pH 9,5 menggunakan ekstrak kasar dari tepung singkong. Produk yang dianalisis di sini ada produk singkong segar atau pulp dan cortex dari varietas pahit dan manis. Yang kedua, singkong rebus. Yang ketiga, tepung singkong dari singkong pahit yang dikeringkan. Dan yang terakhir ada gari atau singkong parut yang dipanggang. Untuk tahapan yang dilakukan dalam artikel ini adalah yang pertama, persiapan sampel dengan teknik prekonsentrasi seperti SPE, DSPE, MSPE, SPME untuk ekstraksi dan pembersihan mikotoksin dari matriks makanan. Yang kedua, analisis dengan CE atau microchip CE untuk pemisahan dan deteksi mikotoksin. Yang ketiga, validasi hasil dengan metode referensi seperti LC-MS atau UMS. Yang keempat, penggunaan detektor sensitif seperti laser, induced fluorescence LIF untuk meningkatkan sensitivitas. Bahan yang digunakan dalam artikel jurnal yang pertama ini adalah sampel makanan yang dianalisis meliputi sereal, seperti yang dijelaskan di atas, produk turunan sereal, jus buah apel, bir, dan pakan ternak yang mengandung mikotoksin, seperti aflatoksin, ochratoxin, ratulin, dan zearalenone. Adapun alat yang digunakan dalam metode ini adalah capillary electrophoresis CE dan glycochips CE. Yang kedua ada perangkat SPE, offline dan online, magnetic SPE. Yang ketiga ada detektor UV dan laser induced fluorescence atau LIF. Yang keempat ada liquid chromatography tandem mass spectrometry LC untuk validasi. Adapun hasil dari artikel penelitian nomor 1 ini adalah metode capillary electrophoresis atau CE dan microchip CE. Metode analisis yang kedua yaitu dengan jurnal Rapid Determination of Capsaicinoid by Colorimetric Method. Metode analisis. Metode ini menggunakan reaksi kolorimetrik dengan Gibbs reagent untuk mengukur kandungan capsaicinoid secara tepat dan efisien, dibandingkan dengan metode HPLC yang lebih rumit dan memakan waktu. Tahap yang dilakukan yaitu ekstraksi pigmen dan capsaicinoid dari cabai melalui proses pemisahan bertahap, menggunakan ekstraksi cair-cair dan solid liquid, reaksi warna dengan Gibbs reagent untuk menghasilkan warna biru, pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 600 nanometer untuk menentukan kadar capsaicinoid. Bahan yang digunakan yaitu ekstraksi cabai segar dan kering, Gibbs reagent 2,6, dichloroquinone 4 chloroimide, pelarut seperti aseton dan N-heksanan untuk ekstraksi. Alat yang digunakan yaitu tabung reaksi dan pipet untuk proses ekstraksi dan reaksi. Spektrofometer UV vis untuk pengukuran absorbansi pada 600 nanometer. Metode analisis yang ketiga yang berjudul kuantifikasi spektrofometri cepat glikosida sianogenik total pada produk singkong segar dan olahan. Metode analisisnya menggunakan spektrofotometri menggunakan sensor aqua cyanotopry chip atau ACCA yang memiliki afinitas tinggi terhadap sianida, dengan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang tertentu pada reaksi pengikatan sianida. Tahap yang dilakukan yang pertama, ekstraksi sampel singkong dengan air atau asam fosfat 0,1 m. Yang kedua, penambahan buffer fosfat pH 6 dan ekstrak laktas singkong. Dan yang ketiga, inkubasi selama 10 menit pada suhu 30 Celcius.
Yang keempat, penambahan NaOH 0,m untuk penaikan pH. Dan yang kelima, penambahan sensor ACCA dan pengukuran absorbansi secara langsung tanpa inkubasi tambahan. Bahan yang digunakan, yang pertama, sampel singkong segar, singkong rebus, singkong gari. Dan yang kedua, buffer fosfat pH 6 dan buffer glisin pH 9,5. Dan yang ketiga, sensor aquacinocopri nik acid atau ACCA. Dan yang keempat, latex singkong sebagai sumber enzim linamarase. Alat yang digunakan adalah spektrofotometer untuk mengukur absorbansi, inkubator air pada suhu 30 derajat Celcius, dan tabung reaksi dan peralatan laboratorium standar. Adapun hasil dari artikel penelitian nomor 1 ini adalah metode capillary electrophoresis atau CE dan microchip CE yang dikombinasikan dengan teknik pretreatment seperti solid phase extraction dan immunoaffinity cleanup berhasil meningkatkan sensitivitas deteksi mikotoksin dalam berbagai sampel makanan. Penggunaan detektor laser induced fluorescence atau LIF juga meningkatkan kemampuan deteksi mikotoksin pada level jejak. Validasi dengan LC-MS atau MS menunjukkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Kesimpulannya dari artikel jurnal pertama ini adalah metode CE dan microchips CE dengan prekonsentrasi merupakan teknik yang efektif dan efisien untuk analisis mikotoksin dalam makanan, menawarkan kecepatan, sensitivitas tinggi, dan penggunaan sampel yang minim. Pendekatan ini dapat menjadi alternatif yang menjanjikan untuk monitoring keamanan pangan terkait kontaminasi mikotoksin. Nomor 2 berjudul Rapid Determination of Capsaicinoids by Colorimetric Method. Hasilnya, metode kolorimetri ini menunjukkan korelasi tinggi dengan analisis HPLC dengan koefisien regresi mendekati 0,98 sampai 0,999 dan mampu mendeteksi kadar capsaicinoid yang rendah sampai 1 mg atau ml. Kesimpulannya, metode kolorimetri merupakan alternatif yang cepat, ekonomis, dan andal untuk mengukur kandungan capsaicinoid dalam cabai, cocok untuk pengendalian mutu dan screening skala besar tanpa memerlukan peralatan mahal. Nomor 3 berjudul Kuantifikasi spektrofotometri cepat glikosida cyanogenik total pada produk singkong segar dan olahan. Hasilnya, metode spektrofotometri dengan ACCA mampu mengukur kandungan total glikosida cyanogenik dengan cepat dan akurat pada berbagai produk singkong. Sensor menunjukkan perubahan warna instan yang dapat diukur langsung dan hasil konsisten dengan metode konvensional. Kesimpulannya, metode spektrofotometri menggunakan sensor ACCA adalah cara yang cepat, sederhana, dan efektif untuk kuantifikasi total glikosida cyanogenik pada produk singkong segar dan olahan. Metode ini memberikan alternatif yang efisien dibandingkan metode yang lebih rumit dan memakan waktu lama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.